Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananda dan teman saya Fahmi Rifai. Dan kali ini kami akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah etika profesi IT dengan tema internet sehat dengan judul kreatif dan smart dalam menggunakan internet untuk berkarya di era teknologi. Baiklah, untuk ke pembahasan langsung saja akan disampaikan oleh teman saya Fahmi Rifai. Kepada Fahmi Rifai, persilahkan. Internet sebagai media komunikasi dan informasi yang berkembang pesat pada masa kini mempunyai peranan yang begitu penting bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan internet yang terus berlanjut hingga saat ini masih dilakukan oleh manusia di berbagai bidang dalam kehidupannya, seperti dalam bidang pekerjaan, bidang bisnis, hingga dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya dalam kehidupan. Nah, manfaat internet antara lain ialah menambah wawasan dan pengetahuan, komunikasi menjadi lebih cepat, mudahnya belanja online, dan internet ini sebagai wahana hiburan gitu, di mana kita bisa mencari refreshing lah gitu di internet. Next. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, manfaat internet ini antara lain untuk menambah wawasan dan pengetahuan, komunikasi menjadi lebih cepat, mudahnya belanja online, dan internet ini sebagai wahana hiburan. Berbagai apapun menjadi lebih mudah. Jadi untuk mudah mencari suatu lowongan kerja dan memanfaatkan internet untuk urusan bisnis atau pekerjaan. Walaupun internet ini banyak manfaat yang itu seperti itu, namun tidak semua orang mempergunakan internet untuk hal-hal yang positif. Misalnya membuka konten pornografi, menjadi kecanduan dunia maya, melakukan perjudian online seperti yang lagi marak sekarang, menyebarkan berita bohong, penipuan, dan bahkan penculikan yang bermula dari internet atau media sosial. Next. Jadi menurut Ono W. Purbo menjelaskan bahwa internet dengan berbagai aplikasinya seperti web, VoIP, email pada dasarnya merupakan media yang digunakan untuk mengefisiensikan proses komunikasi. Nah, apalagi pada saat ini internet yang diketahui oleh orang-orang banyak pasti berhubungan dengan yang namanya media sosial. Sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Next. Jadi media sosial ini adalah sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog atau konten, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan sebuah media yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Nah, Aderas, Kaplan, dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan penukaran user generated content. Next. Ini akan dibacakan oleh Raffi Ananda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yaitu etika dalam bermedia sosial. Nah, komunikasi di media sosial ini sering sekali dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tidak baku, seperti yang kita ketahui. Kebanyakan orang menggunakan bahasa yang sesuai dengan apa yang bahasa dia bicarakan sehari-hari, seperti menggunakan bahasa daerahnya, bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang sedang lagi tren saat ini. Nah, itu merupakan salah satu penyebab yang dimana dunia maya sering tidak jelas siapa lawan komunikasi kita dan di mana posisinya, walaupun banyak juga orang yang sudah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata. Nah, dan berlanjut komunikasi ke dunia maya atau media sosial, bahasa di media sosial bukanlah bahasa resmi yang sebagaimana sering disampaikan dalam penulis dalam sebuah artikel, karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi, atau tesis. Nah, dalam agama Islam pun kita diberikan perhatian yang besar terhadap etika penggunaan media sosial ini. Nah, hal ini dibuktikan dengan diaturnya etika penggunaan media sosial dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat tersebut yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ayyuhallazina amanu taqullah wa qawlu qawlan syadida. Yang dimana artinya ialah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, jadi menurut saya dalam ayat ini disampaikan bahwasannya kita sebagai umat muslim terutama kita harus menyampaikan hal-hal yang
benar tanpa harus ada kebohongan di dalamnya. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbicara tapi tidak sesuai dengan apa yang ia terima. Nah, ini salah satu disampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Selanjutnya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 9. Nah, ayat tersebut yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwasanya apabila kita memiliki pembicaraan yang sepatutnya tidak kita bicarakan, dan janganlah kita berbicara itu dengan mengisinya dengan pembicaraan yang tidak penting atau perbuatan dosa, karena itu sama saja kita dengan melakukan permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Jadi setidaknya jika kita ingin menyampaikan suatu hal, sampaikanlah dengan sesungguhnya, sampaikanlah dengan apa yang mestinya disampaikan. Nah, dari ayat tersebut merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi kita masyarakat, terutama kita sebagai umat muslim. Karena ayat ini mengajarkan kepada kita agar saling terbuka dan sependapat, dan setidak mungkin merahasiakan sesuatu antara kita dan dengan satu sama lainnya. Keberanian atas dasar kebenaran dan ketulusan di hadapan orang lain. Ayat ini juga mengandung pelajaran yang sangat berharga, yaitu menyangkut pembicaraan yang direstui agama, sekaligus mengingatkan bahwa amalan-amalan lahirialah yang hendaknya selalu disertai dengan keikhlasan serta keterbebasan dari tujuan duniawi yang sifatnya menggugurkan amalan. Nah, media sosial juga sebagai salah satu alat komunikasi di era saat ini. Kemudian hal yang wajar karena dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, maka sudah sewajarnya pola komunikasi mengalami perubahan. Dan Al-Quran membenarkan hal tersebut. Namun dalam menggunakannya harus didasarkan pada tuntunan yang terjelas di dalam Al-Quran. Selanjutnya, apabila kita telah menerapkan yang telah diajarkan dalam Al-Quran mengenai etika dalam bermedia sosial, diharapkan kita dapat menimbulkan pemikiran kreatif dan smart dalam menggunakan internet di era teknologi ini, yang dimana tujuannya untuk memberikan manfaat untuk orang banyak dan untuk diri kita sendiri. Hal kreatif atau hal yang bermanfaat itu seperti kita dapat menciptakan suatu hal, yang dimana kita dapat menggunakan media sosial saat ini seperti untuk menggunakan promosi atau melakukan penyebaran suatu usaha atau bisnis yang kita miliki. Nah, itu merupakan satu hal yang bisa dikatakan hal kreatif karena kita dapat mempromosikan dengan jangkauan yang luas tanpa perlu seperti memikirkan biaya atau siapa-siapa saja yang akan dituju. Itu salah satu contoh cara berpikir kreatif dan smart untuk menggunakan media sosial. Nah, untuk kesimpulannya, bahwasannya dalam menggunakan media sosial ini kita harus mengacu kepada Al-Quran dan hukum positif yang ada di negara Indonesia. Karena kedua aturan tersebut merupakan aturan yang tertinggi. Di dalam Al-Quran pun dan Konstitusi Negara Indonesia terjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berkomunikasi dengan media sosial. Secara etimologi, komunikasi merupakan kegiatan yang menyampaikan gagasan yang kemudian diterima dan dimaknai sehingga dimungkinkan terjadi saling pemahaman. Sedangkan komunikasi secara epistemologi dapat dilihat dari berbagai aspek yang ada di dalam komunikasi. Misalnya dari sifat dan perkembangan komunikasi. Nah, ini adalah salah satu beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyampaikan materi tentang kreatif dan smart dalam menggunakan internet di era digital saat ini. Tentunya referensi ini juga kami landaskan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, dengan apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua dapat menggunakan internet dengan bijak, dapat menggunakan internet atau media sosial untuk hal yang kreatif dan smart, tentunya untuk memberikan manfaat selain untuk diri sendiri dan untuk orang banyak. Selanjutnya mungkin ada penambahan dari Fahmi Rifai mengenai materi yang disampaikan, silakan. Mungkin internet ini bisa menjadi langkah yang sangat positif untuk memajukan pendidikan, organisasi, dan berpartisipasi dalam masyarakat yang berarti. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kami mengenai tema internet sehat.
Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.